laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maria. Isa dan Yesus sama-sama mengajarkan Yesus itu adalah anak manusia. Final di situ. Bagaimana dengan iblis? Kita lihat. Iblis begitu ngotot mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan dengan mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Karena anak ayam sudah pasti ayam, anak sapi sudah pasti sapi, anak manusia sudah pasti anak manusia, anak Tuhan sudah pasti adalah Tuhan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Iblis meneriakkan, menggaungkan, membisikkan, mengajarkan, memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus memproklamirkan dirinya anak manusia versus iblis memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana kemudian Kristen ini bersandar? Di Yesus atau di iblis? Mari kita lihat, Bang. Di dalam Markus 5 jelas sekali diterangkan di sana. Ada orang yang kerasukan roh setan, roh iblis, roh jahat. Siang malam kemudian dia teriak di kuburan. Tidak ada manusia mampu mengikatnya. Ketika dirantai-rantainya hancur. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan iblis ini sekonyong-konyong kemudian berlari untuk sujud menyembah kepada Yesus. Apa pesan yang ingin disampaikan? Apa pesan yang ingin iblis sampaikan? Wahai manusia, jangankan engkau, aku aja iblis sujud menyembah kepada Yesus. Maka Yesus itu sama dengan Theos. Pesan itu sampai kepada mimbar gereja, sehingga hari ini Yesus yang adalah manusia itu dituhankan. Iblis aja sujud, apalagi kita manusia harus sujud. Itu yang pertama. Kedua, Paulus yang mengajarkan itu, untuk kemudian Yesus itu diimani sebagai Tuhan. Untuk kemudian legitimasi ini kuat, maka iblis juga mempraktekkan untuk mendudukkan Paulus itu sebagai utusan Tuhan. Di mana itu? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ketika kemudian ada orang yang kemudian kerasukan roh tenun ini kemudian teriak dengan lantangnya bahwa Paulus dan kawan-kawannya adalah utusan yang maha tinggi untuk membimbing manusia kepada keselamatan. Tapi kemudian Paulus itu marah, Paulus itu murka kemudian kepada iblisnya, sehingga dia mengusir iblis tersebut. Padahal ajarannya sudah benar. Dia memproklamirkan bahwa inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Kenapa kemudian Paulus itu marah ketika iblis meneriakkan seperti itu? Tafsiran saya, Bang, tafsiran saya, agar Paulus itu tidak diketahui bahwa ajarannya itu didukung penuh oleh iblis. Paulus tidak mau kalau orang lain mengetahui bahwa ajarannya itu adalah didukung oleh iblis. Sekali lagi saya katakan, kenapa Paulus marah? Karena Paulus tidak mau ajarannya diketahui oleh manusia, bahwa ternyata ajarannya itu didukung penuh, disponsori penuh oleh iblis itu sendiri, dengan memproklamirkan dirinya sebagai utusan yang maha tinggi, utusan juru selamat yang maha tinggi, yang kemudian mengajarkan manusia kepada keselamatan. Dua hal ini Kristen bercongol di sana. Yesus anak Tuhan, seruan iblis. Paulus rasul Tuhan adalah juga seruan iblis. Kristen di mana bercongol? Di sanalah dia tempatnya. Umat Islam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Umat Islam mendudukkan Yesus itu utusan Tuhan, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian dari saya, silakan ditanggapi. Terima kasih, Bang, ya. Ini sangat asik ini ya. Ada dua hal yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Pertama, dia memperlakukan manusia selayaknya Tuhan. Ya, itu siapa nantilah kita bahas. Kemudian hal juga yang sama bahayanya, memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan manusia, ya. Itu banyak dilakukan. Makanya di dalam Kristen sangat menolak ini. Yesus itu adalah Tuhan, gitu.
Makanya ketuhanannya adalah yang berdiam di dalam jasmani itu ya, secara jasmani. Itu yang pertama ya. Kemudian begini, di manakah iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan setelah dia kalah di dalam perdebatannya di padang gurun? Kalau kita baca di dalam Matius 4 ya, 4 ayat 3, sangat jelas itu Bang ya, di sini ya, Matius 4 ayat 3, saya baca ini ya. Atau supaya jelas. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, lihat ya, datang setelah roh membawa Yesus ke padang gurun, maka iblis datang kepadanya, ya kan? Jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat, perhatian itu. Di situ iblis belum percaya Yesus itu adalah putra Elohim. Bahkan di sini ceritakan iblis itu menyuruh Yesus sujud kepadanya. Itu pertama ya. Tapi setelah dia kalah, setelah dia mengerti siapa Yesus, maka terjadilah peristiwa di dalam Matius 8 ya. Di Matius 8 ayat 29 ya, 29. Matius 8 ayat 24 ya. Nah, itu ya. Matius itu Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 8. Enggak, Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 3, di situ iblis belum percaya bahwa Yesus itu adalah putra Elohim. Makanya dikatakannya kalau engkau anak Elohim, ya, putra Elohim, lihat tuh ya. Dia belum percaya. Maka dicobainya lah. Setelah melalui pencobaan yang dibiarkan Yesus itu dilakukan kepadanya, maka dia sudah tahu, lalu dia pergi. Lalu datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus ya. Malaikat-malaikat itu pelayan Tuhan Bang, hingga dia datang kepada Yesus untuk melayani dia. Kemudian kalau kita baca, kemudian setelah berlangsung lama, ternyata Yesus datang ke sebuah kota yang disebut dengan Gergesa ya. Di mana dikatakan mereka berteriak sambil berkata, mereka. Kenapa disebut mereka padahal yang datang cuma satu? Karena di dalam diri manusia itu banyak iblis-iblis itu tadi, setan-setan ya, yang sudah diinformasikan. Mereka berteriak sambil berkata, ada urusan apakah kami dengan engkau, hai Yesus putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan itu. Menyiksa kami sebelum waktunya. Iblis tahu dia akan disiksa, tetapi dia tahu bahwa itu belum waktunya. Coba abang perhatikan. Siapa sih yang bisa menyiksa iblis selain pada Tuhan? Manusia nggak mungkin mampu manusia menyiksa iblis. Tetapi di sini dengan lantang iblis berkata, dialah yang akan menyiksa daripada iblis. Jadi sangat jelas ya Bang. Oleh karena itu saya sangat-sangat meminta, ya tolonglah baca. Karena apabila kita salah membaca, akhirnya kita tidak paham. Akhirnya nanti kita yang menuhankan manusia, bukan malah menuhankan Yesus yang adalah Tuhan. Kacau jadinya kan. Oke. Tentang gelar, nah ini harus kita perhatikan ya. Jangan katakan ketika saya mengatakan saya anak bangsa, saya anak Indonesia, berarti orang tua saya adalah bangsa ataupun Indonesia. Tidak seperti itu. Anak manusia dalam hal ini adalah sebutan orang-orang pada saat itu, karena orang itu melihat bahwa Yesus itu dilahirkan oleh manusia, itu sebuah gelar. Banyak nama-nama Yesus ya, anak manusia, anak Elohim, juru selamat, guru, rabi, tuan dan sebagainya. Itu hanya gelar. Itu gelar untuk memahami siapa Yesus supaya terjadi komunikasi yang lebih gampang untuk menyampaikan sebuah pesan dan dialog di antara mereka. Saya rasa begitu Bang. Ini jangan abang artikan bahwa anak manusia itu adalah orang yang dilahirkan manusia. Semua orang tahu sekarang bahwa Yesus itu bukan anak manusia yang sebenarnya, tetapi dia mendapat gelar seperti itu. Begitu loh Bang. Terima kasih. Oke, baik. Tadi di awal saya sudah mengatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada dua golongan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau Anda sekarang berbangga diri dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab saudara, sekali lagi, ketika poin-poin bisikan iblisnya itu disampaikan, maka iblis itu tidak secara langsung menyeluruh kepada semua manusia untuk diajarkan demikian, tetapi dia membisikkan kesesatan kepada manusia, sehingga manusia itu menuliskan pola kesesatan itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika dikatakan bahwasanya
ada tertulis bahwa engkau adalah anak Tuhan, anak Theos. Itu pesan yang ingin disampaikan kemudian iblis melalui tulisan. Bahwa orang-orang terdahulu pun mengakui dia itu adalah anak Tuhan, dia itu adalah utusan Tuhan, dia itu adalah inkarnasi Tuhan, dia itu adalah jelmaan firman dan seterusnya. Itu pesannya yang kudu wajib diimani. Nah sekarang apakah pesan itu bertabrakan dengan konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Coba kita lihat nih. Tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang rasul, tidak mungkin seorang sosok yang kemudian dianggap sebagai Tuhan melakukan kedustaan. Lebih dusta daripada sosok iblis. Mari kita urai. Di dalam Matius 4, nomor 4 dan seterusnya sampai kepada nomor 7, nomor 6, nomor 8. Di situ iblis mengatakan apa? Ada tertulis tentang engkau bahwa jika engkau ini betul adalah anak Tuhan, maka buanglah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Poin pernyataan iblis ini betul-betul tertulis di dalam Mazmur 91, di mana itu adalah nubuatan tentang utusan-utusan Tuhan, atau disebut dalam tradisi Kristen anak-anak Tuhan. Di data nomor 12-nya, malaikat akan diutus untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan itu terjadi kepada Yesus ketika iblis ingin mencobai. Itu poin pertama. Kedua, di dalam Lukas 24 nomor 44, nomor 44 sampai 46, Yesus juga berkata, ada tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mazmur, di Taurat dan kitab para nabi, hal ini tidak ditemukan, hal ini tidak ada tertulis. Nah sekarang, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya indikasi ketuhanan Yesus itu adalah keakuratan daripada apa yang dia katakan, ini sudah gugur. Di dalam Lukas 24 nomor 44, nomor 46, seseorang yang berkata sesuatu tentang adanya sesuatu tapi ternyata itu terbukti ada, maka dia adalah pendusta. Pendusta tempatnya di neraka. Itu gugur dia di sana, gugur dia di sana. Yang kedua, poinnya yang harus kita ambil adalah ketika dikatakan dia ini adalah Tuhan, tapi ternyata dia berdusta. Artinya ada yang ingin disampaikan oleh makhluk gaib yang ingin menyesatkan umat manusia, agar manusia itu menuhankan oknum yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Dan itu berhasil. Makanya di awal saya mengatakan tadi, siapa yang tepuk tangan ketika mengaminkan dan mengiyakan utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Sementara utusannya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya kalau satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Oh nanti orang Kristen mengatakan, oh ada, yaitu siapa? Yesus. Tidak, karena Yesus sendiri mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Mengenal aku sebagai apa? Utusanmu, bukan jelmaanmu, bukan inkarnasimu. Nah ini yang mohon untuk dipahami dengan baik. Bahwasanya ketika ada tertulis di dalam kitab saudara, ingat sekali lagi saya katakan, pola kami sebagai semua umat Islam, manusia itu kadang melebihi kesetanannya daripada setan itu sendiri. Pada saat apa itu? Pada saat dia kemudian mendewakan apa yang tidak berasal dari Tuhan. Nah ini yang terjadi sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Jangan jelas ya, Yohanes 7 ayat 3. Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan ya. Yesus adalah yang diutus. Mengapa kalimat ini sangat jelas dijelaskan, tetapi banyak yang tidak paham ya. Saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu berada di dalam diri Bapa. Kenapa dia disebut utusan? Karena dia keluar dari diri Bapa itu, diutus. Jadi membaca itu saya bilang, baca. Kalau tidak bisa membaca ya sudah kacau akhirnya. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia memang tidak bisa membaca. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia nggak paham apa yang dia baca. Saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa Yesus itu adalah Sang Logos yang berada di dalam diri Bapa. Dia keluar diutus. Jadi artinya utusan itu adalah sebuah tugas.
bukan sebuah natur, gitu. Jadi tolonglah diperhatikan. Masa udah lama kita berdebat ini aja nggak dipahami, gitu. Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Bapa adalah satu-satunya Tuhan, jelas. Lalu kenapa Yesus dibuat utusan? Karena ada yang di dalam dirinya itu, yang semulanya adalah satu-satunya Tuhan itu, keluar. Gitu? Keluar dari dalam dirinya yang satu-satunya Tuhan itu, yang juga adalah Tuhan, melaksanakan sebuah pekerjaan. Makanya dia disebut utusan. Itu pemahamannya, supaya jelas Bang ya. Jadi gini lagi. Saya tentu sangat bangga. Bahkan bangga sangat banget jika saya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Bang Juma hanya memahami Yesus hanya sekedar nabi, ya itu mungkin sampai situlah pengetahuan yang Bang Juma ketahui kan. Tapi saya bisa menelusuri lebih jauh ke depan, sehingga saya bisa menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang harus saya sembah. Kemudian begini, kalau memang Yesus, saya teringat sebuah ayat ya, sebuah ayat di dalam Yesaya 14 gitu ya, di mana dikatakan ada iblis yang ingin menyamai yang maha tinggi, gitu. Iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi. Maka saya heran ketika Tuhan saya itu banyak yang ingin menyamai seperti dia, bahkan menggunakan namanya gitu. Kenapa nama-nama yang lain tidak digunakan orang? Seperti Nabi Musa, nggak ada orang yang ingin seperti Nabi Musa, nggak ada. Tapi yang ingin seperti Yesus ada. Dan di dalam Yesaya sudah dijelaskan ya, bahwa ada satu pribadi yang ingin sama seperti Yesus. Hal-hal apa sajakah yang diinginkan mereka itu? Contohnya begini, ada orang yang ingin mengatakan Yesus kan berkuasa ya, mengampuni dosa ya. Jadi ada manusia yang ingin seperti Yesus karena berkuasa mengampuni dosa bila bersafaat atau berdoa kepadanya. Jadi kami memang sungguh ya, ketika kami berdoa kepada Yesus, kami meyakini bahwa kami akan mendapat pengampunan dosa. Adakah manusia yang ketika kita bersafaat berdoa kepadanya kita juga mendapat pengampunan dosa? Nah ini nanti jadi pertanyaan kita. Kemudian ketika Yesus naik ke langit, ke surga, banyak orang-orang yang juga mengatakan dia naik ke surga. Ini kan hal-hal yang apa yang dilakukan Yesus dicontoh gitu loh. Kemudian ada juga orang yang ingin dicintai melebihi dirinya sendiri, di mana Yesus berkata, aku harus dicintai melebihi dari dirimu sendiri. Ada juga orang yang mengatakan begitu. Dan ketika ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah karunia bagi dunia ini, bahkan bagi semesta alam. Bahkan Yesus sudah dikatakan, dijelaskan dalam Yohanes berapa itu ya? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga gitu ya, menghapuskan dosa dunia. Jadi ada beberapa poin yang sudah dilakukan Yesus, yang kemudian dicontoh orang lain gitu loh. Berarti tergenapilah Yesaya 14 bahwa aku akan mendirikan tempat para ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi siapa-siapa saja yang ingin mencontoh apa yang telah diperbuat Yesus, walaupun mungkin tanpa bukti-bukti yang lebih kuat dan konkret, itu mungkin jadi sebuah pertanyaan Bang Juma. Oke, terima kasih. Ya, ya. Ini upaya kemudian untuk mengaburkan, ya, upaya untuk mengaburkan bahwasanya Kristen itulah yang kemudian ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Kalau umat Islam Anda katakan menyamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan posisi Yesus, itu tidak salah. Kenapa? Mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, utusan Tuhan. Yang bermasalah utusan Tuhan dilantik menjadi Tuhan, menyamai Tuhannya Bani Israel. Itu yang keliru tuh. Tapi saya yakin sekali ini adalah upaya kemudian untuk ibarat orang yang hanyut dijadikan sebagai pelampung. Jadi gini Bang, kalau kami umat Islam itu mengakui Yesus adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel sebagai contoh yang diberi mujizat, tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu tidak menghujatnya, agar Bani Israel itu tidak menghinanya, agar Bani Israel itu kemudian tidak merendahkan kedudukannya yang tadinya adalah nabi dan rasul menjadi anak haram, menjadi orang yang berkutuk, menjadi orang yang dinistahkan kemudian. Itu posisi kami sebagai seorang muslim. Nah, sedangkan kehadiran teman-teman Kristen itu cenderung kepada konsep Romawi dan Yunani, mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia.
Agama tertua yang kita pahami sebagai orang beragama itu adalah agama yang dianut oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, mereka tidak pernah mengajarkan Tuhannya datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang ada di dalam ajaran Kristen, Tuhannya datang dalam rupa manusia. Ini sudah berbeda, ini sudah jauh sekali. Makanya saya katakan bahwasanya keselamatan itu ada pada setiap manusia selama manusia itu tidak kemudian menggantikan atau menduakan penciptanya. Karena itu adalah tujuan iblis yang utama. Nah, sekarang agama mana yang mengajarkan menggantikan Tuhan dengan makhluk? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu Yesus itu adalah inkarnasi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tolong Anda buktikan siapa Yesus menurut Yesus. Anda akan ketahuan di situ bahwa yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan bukan Yesus sendiri yang mendudukkan dirinya, tetapi ini yang diterangkan Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada juga dari golongan manusia yang mengajarkan sesamanya manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau teman-teman yang lain. Mau mundur, Pak Juma mau mundur nih. Ya. Saya mau. Oke. Gini Bang Juma, kita jangan saya tidak ingin terjebak dalam sebuah ranah hukum ya. Saya nggak mau. Mohon maaf, semaaf-maafnya saya tidak pernah menyatakan Nabi Muhammad ingin sama seperti Yesus. Jangan abang framing, nanti saya nggak mau bermasalah dengan hukum. Akhirnya saya dituduh penistaan agama ya. Kemudian yang pertama gini, kemudian yang saya lanjutkan ya. Kalau ada yang tidak mampu paham mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu tentu bukan urusan saya. Tetapi saya katakan, kami umat Kristen paham sampai sedetail dan jauh lebih ke depan siapa Yesus Sang Logos itu. Sehingga bisa kami apakan, kami uraikan. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab ya, yang menjelaskan bahwa Yesus itu konsepnya berasal daripada Tuhan. Satu, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Nah itu jelas juga jadi kami jadikan sebagai dasar bahwa yang di surga itu yang berkuasa itu ada 3 gitu loh. Karena dia yang kesaksian ya. Tidak mungkin malaikat jadi pengadilan di situ. Kemudian Yesus juga yang membangkitkan pada akhir zaman gitu. Banyak lagi. Yesus yang mengampuni dosa. Itu otoritas Tuhan itu. Kemudian dia harus dicintai melebihi diri sendiri. Itu otoritas Tuhan kalau yang di dalam kami pahami. Apakah boleh manusia seperti itu? Apakah ada manusia yang boleh bersaksi nanti menjadi hakim di surga? Enggak ada. Bahkan dia nanti datang untuk menghakimi dunia ini. Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kenapa? Karena hakim yang adil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin makhluk ya, tidak mungkin makhluk bisa melakukan pengadilan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu nanti Yesus itu adalah hakim yang adil. Karena memang dia adalah Tuhan, nggak ada lagi yang lain. Kalau memang ada yang bisa adil ya kenapa harus Yesus? Kenapa nggak harus nabi-nabi yang lain atau Nabi Musa yang lebih besar atau Nabi Daud dan lain sebagainya? Kenapa harus Yesus yang harus menjadi hakim? Ini kan harusnya menjadi sebuah pertanyaan ya. Oleh karena itu saya rasa sangat jelas ya. Akhirnya kesimpulannya, kalaupun kira-kira Bang Juma hanya mengenal Yesus itu sebagai nabi, ya oke lah sampai di situ saja, ya toh. Tetapi kami umat Kristen jangan ditahan, jangan dihambat untuk mengenal Yesus jauh lebih jauh lagi, bahwa Dia adalah Putra Elohim yang kepadanya lah Bapa itu berkenan. Berkenan artinya itu apa? Sangat-sangat bisa nanti dijelaskan lebih panjang lebar. Saya rasa begitu. Dan dengarkanlah Dia, kata Bapa itu sendiri, bukan yang lain-lain. Bapa tidak pernah berkata dengarkanlah Dia kepada orang-orang biasa tentunya, kecuali hanya dengarkanlah Dia karena Dia itu adalah Sang Logos itu sendiri. Saya rasa begitu ya Bang Juma. Iya, ini pertanyaan baik. Kenapa Yesus yang harus menjadi hakim dan siapa yang Dia hakimi gitu? Betul bagus itu. Iya. Ini sebelum ke Bang Handi ya. Nabi Musa tidak dituhankan. Nabi Musa tidak dipermalukan oleh manusia. Abraham tidak dipermalukan oleh manusia. Daud Salomo tidak dipermalukan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW tidak dipermalukan oleh manusia. Tapi Yesus, sungguh kasihan Dia, dipermalukan oleh miliaran manusia karena dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya.
Itu sebabnya dia turun untuk meluruskan. Siapa yang mengajari kalian menyembahku? Di mana pernah saya ajarkan dirimu untuk menuhankan diriku? Padahal indikasinya kami sebagai apologet itu selalu membantu teman-teman Kristen untuk memahami data ini. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam melenggang dengan indahnya, dengan nyamannya. Kenapa? Tidak ada perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selain daripada yang diajarkan oleh penyesat-penyesat yang datang setelahnya dari kalangan ahli kitab itu sendiri, yang Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita dan dia sekarang berada di tengah-tengah kita. Kami umat Islam tidak pernah bergeming dengan pernyataan-pernyataan dia adalah Tuhan, dia adalah Jemaat Tuhan. Kami nggak peduli. Kenapa? Kami fokus kepada Nabi kami, Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam, yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang menolak aku? Mereka yang tidak mau mengimani aku sebagai utusan Tuhan, justru menganggap aku adalah Tuhan itu sendiri. Inilah sebabnya dia datang untuk meluruskan itu, untuk menjelaskan itu. Wahai kamu, siapa yang mengajarkan aku ini Tuhan? Bukankah di dalam kitabmu sudah tertulis perkataan-perkataanku? Aku ini manusia. Yang mengajarkan aku anak Tuhan adalah iblis. Bukankah Bang Suma sudah memperingatkan itu? Bahkan memperingatkannya bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan kitab yang kalian tenteng siang dan malam. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Bahkan ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Lantas apa yang membuatmu menuhankan aku? Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini poin, Bang. Ini poin. Bukan karena kita itu kemudian mencari menang kalah. Ini poin di dalam kitab saudara. Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan dia akan datang menjadi saksi bagi Bani Israel, dan ahli kitab tidak ada satupun di antara mereka kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan melengsarkan orang-orang kafir dari penisbahan dirinya sebagai Tuhan. Ini poin yang ada dalam Al-Quranul Karim yang harus kami pegang erat, bahwasanya kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai saksi, sebagai hakim, itu akan melemparkan orang-orang yang selama ini mendudukkan dia di hadapan Tuhan yang ia ajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu sendiri. Layaknya menganggap wakil presiden sebagai presiden itu adalah hal yang memalukan bagi wakil presiden. Layaknya wakil gubernur mendudukkan dia sebagai gubernur di hadapan orang banyak, itu adalah aib yang memalukan bagi presiden, bagi wakil gubernur. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Demikian juga Isa, demikian juga Yesus, malu di hadapan Tuhannya. Wa iskala ya Isa anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan adalah ani abdullah rabbi wa rabbakum, mengutus aku. Itu final di Islam. Karena itulah Bang, saya katakan kepada Bang, iblis tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita terjerumus menjadikan sesuatu yang sesat itu sebagai sesuatu yang benar. Kenapa? Karena sesuatu yang sesat itu biasa dibungkus dengan kebenaran. Poinnya kemudian adalah pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin kemudian menghinakan dirinya menjadi makhluk. Itu dulu. Saya kira demikian dari saya sebagai penutup. Silakan Bang Handi dilanjutkan. Nanti kalau saya masih dibutuhkan, ya, insya Allah saya akan memberikan. Enggak. Kalau saya masih dibutuhkan, enggak Bang. Kalau saya masih dibutuhkan, saya akan masih komen. Tapi saya hargai ada abang saya di sini, Bang Handi. Silakan. Bentar begini, udah lelah ya, udah lelah. Oke, gini maksud saya. Saya tidak akan pernah lelah Bang. Sampai saya di alam kubur, sampai sehari sebelum saya meninggal pun saya akan tetap berkhutbah seperti ini. Jangan diperimin. Maksudnya begini dia Bang Jum, maksudnya begini. Aturan mainnya kan begini. Ini kan mempertanyakan tentang Yesus ya. Oleh karena itu saya punya kewajiban seharusnya untuk menjelaskan. Jangan pertanyaan itu, pernyataan itu mengambang gitu aja. Nanti akhirnya yang mendengarnya itu kan jadi bingung ya toh. Kenapa anak Medan tidak menjawab kan gitu, nggak enak nanti dengar. Aturan mainnya seperti itu. Ketika ada keimanan saya dipertanyakan, saya hanya harus mengklarifikasi. Oke Bang ya, ini ya. Yesus pernah berkata, siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku.
siapa yang malu terhadap aku juga akan malu terhadap dia gitu. Abang katakan bahwa kenapa Yesus yang akan datang nanti pada akhir zaman, karena dia ya dituhankan sehingga dia akan meluruskan itu. Kalau narasinya seperti ini, saya rasa di dunia ini banyak yang dituhankan, ya, yang bukan Tuhan. Kenapa tidak semuanya itu menjadi hakim untuk meluruskan? Ternyata terbantahkan apa yang abang jawab itu. Ternyata hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menjadi hakim yang adil. Walaupun banyak di luar sana, di antah berantah sana ada Asitores, ada Baal dan lain sebagainya yang dituhankan. Kenapa dia tidak turun ke dunia untuk meluruskan bahwa dia bukan Tuhan? Terbantahkan bang ya. Tapi hanya Yesuslah. Kenapa? Kenapa dia datang? Karena mereka tidak menuhankan dia. Ini nanti yang jadi masalahnya. Bukan sebaliknya. Karena orang yang menyangkal dia itulah nanti yang akan ditolaknya. Aku tidak mengenal engkau, katanya. Bukan yang menuhankan dia. Kenapa? Karena yang mengikuti dia pasti akan diselamatkannya. Karena yang mengakui dia tidak akan disangkalnya, ya. Gitu. Jadi sudah jelas bang ya. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, kan sudah saya ulangi tadi. Itulah buktinya bahwa Yesus dan Bapa itu satu kesatuan, esa di dalam Tuhan. Sehingga Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa logosnya, tanpa firmannya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkehendak, yang berfirman, dan yang hidup. Tetapi kalau konsep ketuhanan orang lainnya beda ya, saya nggak bisa masuk ke ranah itu gitu loh. Artinya kami itu punya Tuhan yang berkehendak, yang memiliki kekuatan, pengetahuan, atau logos, atau firman, dan yang hidup, Roh Kudus. Jadi jelas bang, clear ya. Oleh karena itu nanti begitu. Kalau kira-kira abang nanti mau bertanya, ya pahami dulu konsep ketuhanan Kristen bagaimana. Tapi kalau abang penggal-penggal abang nggak terima, ya tentu nanti diskusinya akan tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, saya rasa itu ya bang ya, sudah jelas ya. Bahwa konsep ketuhanan Kristen itu adalah esa. Esanya itu ilmunya untuk mempelajari esa itu adalah trinitas. Mungkin di dalam Islam ada istilah tauhid ya. Untuk mempelajari tentang keesaan Tuhan itu. Di dalam Kristen ada ilmunya namanya trinitas. Itulah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan ya. Oleh karena itu saya rasa kalau memang Bang Juma mau istirahat, saya juga tidak bisa menahan ya. Saya berterima kasih ya atas diskusi yang panjang lebar ini. Saya berterima kasih kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini saya semakin tercerahkan. Kemudian saya bisa diberi kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan teman-teman Islam tentang konsep kekristenan ya, tentang konsep ketuhanan di dalam Kristenan. Tetapi apapun penjelasan saya, lebih kurangnya ya tentu saya bukanlah ahlinya dalam hal ini. Saya hanya belajar kadang-kadang secara otodidak, kemudian belajar kepada pendeta, kemudian saya simpulkan sendiri beberapa waktu yang lalu, kemudian saya bisa menjelaskan seperti ini. Oleh karena itu, dalam diskusi ini satu hal yang perlu sangat saya tekankan. Apabila ada kata-kata saya yang salah ya, apabila ada kata-kata yang salah dengan 10 jari tambah 1 kepala, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang-kurang penjelasan saya, mungkin di lain kesempatan kita bisa langsung berdiskusi kembali. Jangan udahan dulu, belum udahan. Kenapa mudah-mudahan apa? Belum udahan, masih lanjut. Wih, mah ini berarti saya ini harus makan bodrek lagi di 2 lagi nih sama vitamin. Gak apa-apa, oke. Enggak, saya isi dikit ya. Bang Bima ini udah apa ini? Udah mengundurkan diri. Enggak mengundurkan diri. Beliaunya udah lelah kan? Ntar dulu, enggak mengundurkan diri, ada beliau, cuma beri kesempatan. Aku di sini bang, aku di sini bang. Karena gini, tadi ada juga yang nelpon saya, dia mau naik juga itu Pak Pipo itu. Ntar dulu ya. Izin dulu Bang Juma dikit, ada mau nambahin dikit. Tadi ada bro anak Medan nih. Dia bertanya sendiri, tapi sepertinya dia nggak bisa menjelaskan juga kenapa hanya Yesus yang mempunyai bisa mengampuni dosa, dia menjadi hakim, raja dan seterusnya begitu ya. Ya jawabannya sebenarnya sangat mudah sih. Kenapa bukan Nabi Musa, kenapa bukan Daud, kenapa bukan Nuh, kenapa bukan Adam? Karena di zaman Yesus, momennya inilah tentara Pilatus menjadi penjajah di waktu itu. Itu pertama jawabannya. Kedua adalah sia-sia dong Romawi pulang ke negaranya kalau tidak membawa oleh-oleh, kan gitu. Oleh-olehnya dibawa melalui apa ya, melalui di daerah Antioquia itu, nyebrang ke Roma, kemudian dikonsilikan. Setelah jadi itu ya di sanalah berdebat kira-kira siapa tokoh ya yang bisa dikorbankan agar ini laku gitu. Ya sepakatlah mereka itu, di mana kesimpulannya Konsili 325 itu
kira-kira mengatakan begini, bahwa percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah oleh-oleh yang dibawa tentara Romawi pas waktu mau menjajah Yesua Mesias itu di daerah Yesus gitu. Nah, itu konsep yang Anda bangun sekarang. Artinya apa? Kenapa Yesus dijadikan momen-momen dari tentara Pilatus? Ya karena inilah harus yang Anda imani sekarang ini, bahwa ya nggak bolehlah tentara Pilatus pulang ke negaranya tanpa membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ya Yesus dijadikan konsep Trinitas, dimasukkan setara dengan pencipta. Akhirnya ada konsep 100% manusia 100% Tuhan yang Anda imani sekarang. Artinya sumber keimanan Kristen itu ya bersumber dari Romawi, yang pada dasarnya, pada intinya adalah ajaran pagan. Itu sih tambahan dari saya, karena Anda tadi bertanya, Anda nggak bisa jawab sendiri, jadi saya jawabkan gitu. Makasih. Oke ya. Kalau berbicara tentang sumber Pak Handi ya, Allah itu juga sumbernya dari Nabi Muhammad, sehingga orang Arab itu menuhankan Allah. Pada mulanya mereka kan tidak menuhankan Allah. Itu oleh-oleh yang diberikan Nabi Muhammad sebelum dia wafat atau meninggal ya. Jadi kalau berbicara oleh-oleh, semua punya oleh-oleh. Apa oleh-oleh Nabi Muhammad selama hidup di dunia? Dia menyatakan bahwa supaya semua orang menyembah Allah. Lalu apa masalahnya ketika ada sebuah kesepakatan, ya kan, konsilisi dan lain sebagainya gitu ya. Tentu orang Arab juga sepakat ya. Kemudian yang pada mulanya tidak menyembah Allah, kemudian sepakat menyembah Allah. Lalu masalahnya kan sama, kasusnya seperti itu. Itulah oleh-oleh yang diberikan Nabi Muhammad selama dia di dunia. Lalu bagaimana dengan oleh-oleh yang di bangsa Romawi? Itu hanya persoalan-persoalan apa biasa ya, kecil lah kalau masih bicara oleh-oleh ya. Saya rasa begitu Pak Andi penjelasannya. Ya, kalau oleh-oleh para nabi itu, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berbanding lurus, tidak ada yang membelok gitu ya, lurus semua oleh-oleh itu sampai sekarang ini. Ya tahu sendiri bagaimana yang diyakini oleh umat Islam ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak ada negara lain yang mencampur, sumbernya hanya satu gitu. Yang berbeda dengan Anda gitu loh ya. Kenapa ya selalu Kristen ini identik dengan penjajah ya? Kita tahu Pilatus ini adalah penjajah waktu itu yang menguasai, ingin mencelakakan Yesua Mesias begitu. Nah, nggak berhasil dia, ya terpaksa sejarahnya yang kita belokkan dengan bantuan Paulus begitu. Kan Anda tahu bagaimana Antiokhia pertama kali Barnabas sama Paulus ke Antiokhia itu pertama kali disebut adalah ya Kristus. Itu kan juga ejekan. Nah, sampai di Romawi dibawa-bawa lah, di sana didiskusikan. Dipilih-pilih, difilter dulu yang bisa masuk konsili antara dua yang saling bersengketa, Anasius dan Athanasius gitu. Yang mereka yang kalah tidak bisa mendapat apa-apa, ya kan laku gitu loh. Nah ini kalau ajaran pagan nggak dijadikan Yesus sebagai tokoh sentral yang dikorbankan, nggak laku ini urusan gitu loh. Jadi artinya adalah oleh-oleh memang ini memang bersumber dari penjajah. Sebagaimana juga Belanda masuk ke Indonesia kan membawa Bible itu. Ya memang didasari dari ini semua. Tapi itu akidah Anda, kami nggak mau ganggu. Cuma kami tadi ini mengingatkan kembali sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan Anda nggak jawab. Jadi saya jawabkan. Dan ini fakta bahwa di sanalah, ya di sanalah bahwa jangan framing Pak Andi, jangan kebiasaan seperti itu. Hasil konsili inilah bilang yang tidak menjawab. Saya nggak pernah mengatakan tidak menjawab. Jadi kalau nggak ada konsili itu Bang, nggak ada Kristen loh Bang. Kalau nggak ada konsili. Oke, saya tanggapi ya. Singkat saja ya. Iya. Tentang pendapat lurus atau tidaknya itu iman, ya iman. Oh ini lurus, bisa saja orang yang mengatakan ini lurus, yang lain mengatakan bengkok. Itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya. Tetapi satu hal yang harus kita pahami Pak Andi ya, pendapat 2-3 bangsa tentu lebih baik dari pendapat satu bangsa ya. Menuhankan Yesus itu ya kan, meyakini Yesus itu Tuhan, Pak Andi sendiri bilang terdiri dari beberapa bangsa. Tetapi ternyata yang menuhankan Allah itu, yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya hanya satu bangsa. Pendapat 2-3 orang tentu lebih baik daripada pendapat satu orang ya, gitu ya. Kemudian perdebatan panjang, lihat tuh ya, untuk menentukan ya, memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan melalui perdebatan yang panjang, tidak melalui intimidasi, pemaksaan, atau mungkin ya Pak Andi mungkin nggak ada perdebatan, diterima saja, imani saja. Kalau kami tidak jelas ya, melalui berbagai konsili, musyawarah pendapat, tukar pikiran ini bla blu, baru akhirnya disimpulkanlah dan didapatlah bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Jadi saya rasa itu clear ya. Oke.
Pendek-pendek Jelas. aja di sini. Pendek-pendek aja kalau sama gua. Ya Jadi sudah, gini saya ya, kan Bro. udah pendek, selesai. Ya, gini ya, Bro ya. Ajaran para nabi itu ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Ya. Udahlah, ibunya aja nih sama bapak tirinya. Nabi Musa dan ke atas itu tidak ada yang pernah menuhankan Yesus. Makanya oleh-oleh yang dibawa tentara Romawi ini, pusing dia tentara ini, bagaimana ini supaya ajaran pagan kita berlaku ini. Pusing dia. Wah, dibuatlah cara ya. Ya baca aja surat Paulus sebagaimana mestinya kan gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ajaran Anda ya oke lah Pendek aja. di luar Pendek negeri sana laku lah, oke ya. Nggak apa-apa sih laku Pendek gitu aja. ya. Ya sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan kalau ada ajaran para nabi itu adalah menuhankan Yesus? Ada nggak kira-kira Oke, ya salah gini satu ya. nabi yang menuhankan Udah Yesus? Ada nggak? pendek aja, jangan diulang-ulang Pak Andi. Ya coba Pendek aja. ada nggak nabi yang menuhankan Gini. Yesus? Ya, gini. Jadi ini sebenarnya pertanyaan gimana saya menjelaskannya ya? Ya pusing lah. Tapi nggak apa-apa lah saya jelaskan ya. Karena pertanyaannya aneh. Tentu pada saat itu orang belum mengenal nama Yesus karena belum dijelaskan ya, belum disampaikan ya. Jadi bagaimana mereka, ya Yesus Tuhanku, ya nggak mungkin. Nama itu aja belum disebutkan. Nama itu disebutkan setelah dalam perjanjian baru. Tapi satu Jadi- poin Pak Andi ya. Jadi Pak Yesus Andi Tuhan ingat. baru ya Bang, saya potong. Yesus Dengar Tuhan baru dulu ya. namanya. Pak Andi jangan muter-muter dong. Iya ya. Gitu. Namanya belum diperkenalkan pada saat itu sehingga orang tidak menyebut Yesus. Paham ya sampai sini ya. Kemudian yang kedua ya ini kan jadi terganggu jadi saya begini ya Pak Andi ya supaya ingat ya. Iya. Musa dan bangsa Israel tidak pernah menyebut nama Tuhannya Allah. Perhatikan itu. Lalu bagaimana Nabi Muhammad supaya Allah itu menjadi Tuhan? Tentu ya di dalam bangsanya. Gitu. Bangsa Ibrani tidak pernah mengenal nama Allah. Nggak pernah. Mereka itu Elohim, Eloah. Gitu. Itu dia Adonai, El Shaddai. Nggak pernah Allah. Jadi pahami itu. Jadi kita nggak usah lah memperbahasakan tentang nama, istilah dan lain sebagainya. Ya karena sulit. Terlalu remeh-temeh saya rasa Pak Andi, ya kan? Gantian. Terlalu remeh-temeh sekali kalau masalah itu diperdebatkan. Oke, saya jawab. Di dalam Al-Qur'an itu semua para nabi menuhankan sembahannya Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu mari kita cek. Anda mengatakan Yesus ini nama baru nol Masehi yang dituhankan. Gitu ya. Karena belum ada waktu itu, nanti di perjanjian baru setelah Yesus nggak ada di muka bumi, nol Masehi, kira-kira Yesus ada 1 Masehi, terus kemudian kurang lebih 2 Masehi baru terkenal Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan 325 kan konsili itu udah Masehi itu gitu ya. Nah sekarang boleh Anda jawab singkat. Apakah Tuhannya para nabi sekarang nih? Tuhannya para nabi sekarang nih, Yesus sudah nggak ada di bumi nih. Berani nggak Anda mengatakan Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Berani nggak Anda mengatakan gitu? Silakan. Waduh, udah dijawab berulang kali Pak Andi. Saya tanya ulang gitu. Jadi saya merasa apa gitu? Ya jelas lah. Namanya Tuhan itu Yesus itu adalah segala sesuatu ada karena dia, oleh dia dan untuk dia. Lalu untuk apa pertanyaan itu sampaikan? Jadi lalu sekarang bagaimana? Jadi kita sekarang bisa membuktikan secara kasat mata kan? Jadi sekarang di surga, ntar saya potong aja. Jadi sekarang di surga Bunda Maria menuangkan anaknya di surga. Nah, siapa yang tahu di mana Bunda Maria sekarang? Cuma Pak Andi menanyakan seperti Jadi itu. Bunda Maria nggak masuk surga. Tanyakan, Jadi ya, Bunda mari Maria- kita tanyakan. Bukan. Mari kita tanyakan sesuatu yang bisa kita pertanyakan. Gitu. Kalau itu kan jawabannya